Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib sholat tahun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKI kita Bapak Ahmad Soban, orang tua kita Bapak Effendi, Bapak Amin, serta yang sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Mukarrabin Mata An-Nabipuri Hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah sehatkan badannya. Mari kita mulai pengajian rutin kita setiap malam Ahad. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmiyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketumlah ila khususan almarhum almarhumah jamaah musalah tahun wa khususan almarhum Bapak Haji Zuhair Mustafa Rasyad Syaikhul Wilayah Fatihah. A'udzu billahi minasy
alhamdulillah setelah dua malam itu ya pada sakit sebenarnya sakit itu nggak boleh musim kan masa musim sakit gitu ya. Alhamdulillah nih waktu tua waktu mulai baru sehat baru ya sakit sudah mampu karena kemarin ada yang meninggal ya. Iya. Ya kalau malam ini tadi pun diliburkan lagi. Cuman jangan karena boleh kalau untuk malam makan depan ya jelas saya belum nyampe ya karena ada santri saya ya sepupu saya juga umur saya 12 tahun mau nikah. Jadi yang mau nggak mau saya hadirin lah. Kemudian sebelum mati ini perlu saya sampaikan karena tahap di rumah para jamaahnya nggak tahu kalau saya tahu ya. Alhamdulillah kemarin hari apa kemarin untuk pernikahan Islam tanggal 5 kemarin Desember. Enggak sih itu ada yang syahadat al-hadis itu mana yang ke-81 sebulan ini saya mensyahadatkan orang 3 maksudnya tanggal 5 Oktober sampai 5 Desember itu sebulan kan, itu alhamdulillah. Ya perlu saya sampaikan ya alhamdulillah. Walaupun saya sering kafir kan biasa juga. Saya masih sama dia. Asal saya mau syahadatkan orang kan saya mimpin jadi saya ikut syahadat kan gitu kan. Ya dalam arti kita dalam mendakwahkan agama yang lebih berat, itu kan dikatain orang atau jangan. Mengatai orang jangan gitu kan. Nah mudah-mudahan ini hati-hati. Oke, jadi iklan belum lagi. Sekarang kita lanjutkan walil mutanabi bil makna dan bagi Imam Mutanabi itu masuk penyair yang hebat. Bil makna dalam maknanya syair yang di atas itu yang atas itu kan alam menjadi isau wafil makna ansadu itu kan terkait inna lillahi badan kusona tolak dunia wa khawfil fitnah. Kan itu nah semakna dengan syair tadi ada syair yang bunyinya wasibul syai'imun mutajadzibun ilahi wasibul syai'imun mutajadzibun ilahi wa asbahuna fid dunya nakirun walau lam ya'luni lahu mahalin ta'ala al-gaisu wa muhaqqal kitab wasibul syai'i dan bermula yang menyerupai sesuatu mutajadzibun itu tertarik ilahi kepadanya. Wa asbahuna dan bermula yang paling menyerupai di antara kita di dunia dengan dunia kita. Aktiromu itu orang-orang rendah. Kan kemarin ini kan kaitannya mencela kepada orang-orang yang menuhankan agama ini, orang yang memuja kekayaan. Kita sih nggak anti dunia, nggak anti kaya. Cuman sebagai orang yang beragama, kita tetap proporsional menempatkan dunia ini ya memang hanya sebagai sarana, bukan dunia itu cuma dua. Kita kemarin begitu. Nah, maksudnya wajib bersyai'i mutajadzibun ilahi. Kalau ada orang menyerupai sesuatu yang dia tertarik dengan sesuatu, kalau dia kepada cinta kepada dunia, ya otomatis dia akan bersedot dengan dunia. Itu maksudnya. Wasbahuna bidiyanati qawm, orang yang menyerupai dengan di antara kita dengan dunia itu hanya orang-orang yang rendah. Artinya orang yang mentalitasnya
Yang mentalitasnya memang bukan mentalitas rohani. Itu maksudnya. Walau lam ya'lu illa bimahal. Dan jikalau tidaklah tinggi illa bimahal, kecuali orang yang mempunyai tempat, ta'ala jaisu wal haqqal utama. Maka ta'ala menang namanya al-jaisu, bala tentara wal haqqal dan yang kata dia terjadi apa kita ya dalam arti syakir al-mutanabi wa asbabna bidunya al-jiramu wasibu syai'in bertersibun ilahi wa asbab kalau dilakukan seperti wasibu syai'in mutatersibun ilahi wa asbabna bidunya al-jiramu walau lam ya'nu ila ta'ala jaisu wal haqqal hikam. Nah itu secara garis besar ucapan atau syair dari penyair yang ternama ini Al-Mutanabi itu menggambarkan bahwasanya banyak di antara hamba-hamba Allah ini orang yang malah membesar-besarkan dirinya tapi lupa terhadap yang menciptakan dunia itu sendiri. Kan gitu. Orang dia seperti itu. Waqala al-Hasan al-Basri. Dan berkata siapa Imam Hasan al-Basri. Nah ini seorang sufi besar. Ini ada yang mengatakan beliau ini adalah termasuk tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in. Nah, Hasan al-Basri ini termasuk sufi yang luar biasa. Rahimahullah fadhal mautid dunya saya bukan falam yatruk allazi lam fiha fadhal apa itu kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Jawanya meleh mempermalukan namanya dia membuka aib itu maksudnya pembukaan al-mautu apa kematian dunia pada dunia kalau dia teruk maka tidak meninggalkan alami siapa orang labba yang berisi siapa alami dia dari dunia. Nanti semua orang kan pasti akan mati. Nah, dengan kematian itulah mati itu akan mengupas, membuka apa hakikat sebenarnya yang ada pada dunia. Dunia sebenarnya bukan isi, kan gitu kan? Bukan tujuan namanya, kan gitu kan? Yaitu kembali ini pun apa namanya? Bukan kita yang kemarin dibahas, bukan kita mencela para orang yang mempunyai dunia juga bukan. Ini lebih mengarahkan lebih sekarang fungsi agama kan ini lebih kepada mendidik supaya manusia ini jangan semata-mata hidup hanya karena dunia. Itu kan fungsi agama seperti itu. Nabi juga begitu, semua nabi yang begitu. Nah, itu maksudnya, ya artinya boleh orang itu kaya, boleh orang itu mempunyai sabunnya yang banyak, ya kan? Dengan sabunnya kayak ban mobil minibus itu cuma 4. Kalau 4 itu kan nolnya cuma 4, ya apa kan? Jadi buat pesen sopir langsung habis. Ya nggak apa-apa. Sabun nolnya itu keliling pang itu seperti ban trailer atau kontainer itu kan kalau belok sampai ada ya nggak usah 9 lah. Balik kalau nolnya 8 itu aja kadang-kadang dikit
lah, kan begitu kan. Jadi ya tapi ya jangan karena gara-gara semata karena itu gitu maksudnya. Jadi tetap apa ya, kita sebagai makhluk rohani, Allah menciptakan manusia ini nggak semata-mata jasmani. Kebutuhannya nggak hanya semata-mata makan, minum, pakaian, beli mobil, jalan-jalan, nggak hanya itu. Tapi Allah juga menciptakan dalam diri manusia selain jasmani tadi ada roh, kan gitu kan? Maka konsumsi selain konsumsi jasmani ada konsumsi rohani. Nah, kalau di negara-negara maju ya seperti Amerika, Eropa, segala macam, itu justru orang banyak bunuh diri kan karena selalu menuhankan diri dia mencari kebahagiaan, mencari kesenangan di dunia, ya menemukan akhirnya bukan dunia apa namanya, ya terkenal banyak udah viral juga, artis-artis segala macam, ya kan, akhirnya bunuh diri mencari betul apartemen yang ketinggiannya sekian gitu kan. Nah ada juga orang-orang kaya yang justru malah akhirnya mencari kekayaan rohani, ya terlepas dari agamanya masing-masing. Lainnya dari yoga, tidak sedikit juga yang mencari ketenangan dalam Islam. Kan itu diantaranya. Jadi kalau di negara-negara maju termasuk di Eropa, kalau di kita lainnya yang bunuh diri buat orang-orang kaya, orang miskin kan, kita ini kembali gitu kan. Pinjol. Masalah. Gara-gara berpinjol, ini mohon maaf untuk Pak D yang berpinjol ya. Pinjol itu ternyata orang-orang itu enggak yang 3510, ada yang sampai 15 pinjol. Jadi ngutang ini buat untuk yang ini, enggak untuk buat yang pertama ada belum tutup. Akhirnya dihukum-hukum semua ya. Bunuh diri, masalah. Itu bedanya. Kalau yang bunuh diri di Eropa itu bukan yang punya dunia, tapi justru malah kebanyakan dunia. Nah kalau kita yang kebanyakan bunuh diri malah orang yang kebanyakan dunia. Itu lah kontra jadi sekali gitu loh. Apa itu? Faroh apa itu? Ya baju. Itu farohan ya. Iya. Kalau jatuh Allah hilang berfial farohan karena senang. Farohima maka merahmati, itu harusnya farohan tadi gabung nama. Kalau jatuh lagi berfial farohan. Ini maksudnya. Farohima maka merahmati siapa Allah. Imro'an kepada seseorang laisa yang tidak ada siapa pun khalqan itu berupa makhluk wa akala dan makan siapa pun kasrotan pada kasro itu makanan-makanan yang makanan-makanan yang dianggap ibaratnya roti atau keripik atau kerupuk itu remekan-remekannya itu anjuran-anjuran ras-rasan ya ras-rasan iya walazito bil ardi dan dia berjalan di bumi wabaka ala khati'atihi ia tetap menangis atas kesalahannya wadaba fil ibadati dan ia apa namanya zabaya itu maknanya hancur melebur ya melebur fil ibadati dalam ibadah karena kata Hasan Al-Basri kematian nanti akan membuka kedok dunia yang sebenarnya dunia tidak
meninggalkan sedikit pun apa yang ada di dalamnya. Bagi orang-orang yang sudah paham, akhirnya dia merasakan senang dengan meninggalkan dunia, maka Allah akan merahmati kepada seseorang yang boleh dibilang dia merupakan makhluk menyadari akan dia ciptaan yang maha kuasa, kemudian hidupnya enggak semata-mata untuk mengejar dunia, mentuhankan dunia, enggak untuk glamor usianya. Ia wakala kasrotan, makan pun sederhana bahasa kasarnya. Kadang-kadang gimana pun kalau orang itu jadi atau makan jangan di warung, dikasih pakai itu karena di padang bukan kita udah mewah lah ya, bagus. Orang-orang tertentu dengan harusnya mengenai dengan surat. Surat itu bukan ada surat ecek-ecek, surat yang begitu. Menara BCA. Di Menara BCA. Iya, umpamanya itu ya. Masya Allah. Allah akan merahmati orang-orang yang sederhana kan. Padahal apa sih? Ya buktinya Pak Tani sudah sehat-sehat karena setiap hari pada olahraga kan dia juga umurnya yang puluhan tahun. Dan ini yang pada makannya katanya higienis apa? Mengandung malah mati-mati juga, mati muda. Iya kan? Nah, dalam arti ya sebenarnya seperti itu, sebenarnya simpel aja sebenarnya gitu loh. Ya kan begitu anak-anak orang tua. Ngopi aja ngopi doang nih. Iya kan? Di foto wah kopinya mewah katanya 11 berapa? 400.000. Sama ini. Ya, bukan lah. Saya nanti nyebut, nggak boleh lah. Ya kan? Padahal masalah ini ahlan masalah. Selamat. Ya. Aduh, ini kan lagi koalisi. Iya. Ya kalau Pak Haji pada koalisi, kalau saya koalisi. Wah, alhamdulillah. Jadi simpel aja. Yang tadi kata Pak Haji Jamal, dia 400.000 itu saya bisa buat jatah operasional santri dapur ya, bukan maksudnya belanja ini anaknya aja ada seminggu di luar beras, di luar gas ya lo coba kalau hanya menikmati kopi 11 udah beli kopi aja, kopi gepok di pasar satu ya kan jadi seperangkat aja lah cukup hampir seminggu lagi lah iya lah iya coba itu kadang-kadang nah itu sebenarnya kalau kita bisa mindsetnya kita memikirkan orang lain dengan kita sederhana umpamanya dia bisa banyak orang yang bisa kita bukan begitu kan hamba yang seperti yang dirahmati oleh Allah wa baka ala khotiatihi dia nangis atas menangisi atau sedih atas kesalahannya. Ya Allah, kemarin tua kemana aja kan gitu kan. Ini mohon maaf bukan menunjuk orang lain. Ini yang paling bagus kan menunjuk diri sendiri kan. Kemarin kemana aja dikasih umur panjang, dikasih kesempatan yang luas, kemudian kita masih hamil-hamilkan kan gitu. Nah, masih bagus ada rasa kesadaran. Nah, akhirnya dengan kita dikasih kesempatan untuk introspeksi lagi, nah kita ratapi maksudnya penyesalan dari diri kita atas kesalahan kita. Wadabah beribadah. Akhirnya ya lebur. Nah, itu wadabah beribadah. Itu bisa juga disebut dalam ilmu tasawuf namanya fana.
Panah apa ya? Kita menyatu dengan kemahesaan Allah. Maksudnya walau bil ibadah itu juga jangan diartikan harus di masjid mulu, harus di musola mulu, bisa di mana pun. Ya termasuk ke masjid, ke musola, jaga ibadah. Nah, mindsetnya dirubah. Yang tadinya ngopi karena kajian itu baru cerita Pak Jamal itu baru dewan tingkat DPRD kota, belum dari Pak Jamal. Wah mungkin bisa 11 sejuta kalau kan Gini, misalnya Pak Jamal itu ngopinya kan ke Bandung. Iya. Bayar tol berapa duit? Oh, banyak. Perginya nggak sendiri nih. Ya, iya. Terus dia beli bensin. Nah, terakhir. Mau pokoknya itu. Iya. Misalnya 4 orang kali 400.000 berapa Ustaz? Ini yang mau kita sendiri. Jadi ngopinya 5 juta Pak Jamal gitu. Nah, iya, banyak. Masalah kalau nggak jauh, Pak Bupati jabat dulu malah atau kemana-mana. Jadi mana ini ngopi sangon tadi. Untuk saya pribadi minimal 3 juta, 2 juta, kadang-kadang 5 juta. Tapi terus ini ya. Iya. Pasokan lebih gede lagi Ustaz. Pasokan lebih gede lagi kalau ngopi. Pasokan apaan? Namanya Departemen Perhubungan ya kan. Nah, orang yang ngopi dia disuruh bayar gitu Ustaz. lah itu pakai duit. Kan kalau menteri datang, Udah pakai duit negara, gitu kan? Masya Allah. Ya intinya itu mah kemarin, kan gitu kan? Nah sekarang kita manfaatkan sisa umur. Nah itu maksudnya wazaba fil ibadah. Kita leburkan diri kita untuk ibadah. Lalu untuk ibadah, ibadah diartikan secara yang luas. Jangan hanya semata-mata ibadah makhluk, tapi ibadah bahkan ngobrolnya kita dengan seseorang aja kita masukkan nilai-nilai yang positif, yang baik, kan itu untuk mengajak, memberi pengarahan, memberi masukan yang positif, yang orang tadi yang malas menjadi semangat, yang orang tadi asalnya ogah-ogahan menjadi rajin. Nah ini kan juga bagian daripada ibadah. Jadi bukan ibadah yang iya, yang bukan ibadah yang makdoh, yang pure semata-mata ibadah yang tuntutannya sudah diatur dalam agama, tapi bisa diluaskan menjadi ibadah yang makdoh. Setiap gerak kita itu mengandung nilai ibadah. Pokoknya dari rumah mau kemana? Diniatkan kalau kemarin diniatkan healing. Ngapain? Enggak, ngapain? Ya lihat suasana. Hanya lihat suasana kok nyari ketentraman, nyari bahasa dia. Nah, dirubah mindsetnya. Healing silakan. Dalam healing enggak semata-mata ke puncak, ya ke puncak. Coba belok sedikit umpamanya. Sama-sama di pundak, geser kanan dikit ke daerah jauh. Dulu itu kan banyak makam-makam aulia, nampak jelas. Kan itu ada sampai ada Syekh terpilih umpamanya. Jadi dulu itu jadi cerita, jadi kan gitu kan. Ada ulama lah gitu ya, yang dimintai tolong karena banyak asal orang lewat di situ. Itu bilang, nah, karena ya mungkin bahasa lembut gak masuk lah. Akhirnya ada ulama yang diriamui disirahati akhirnya tempat tadi nggak lagi angker. Nah, ini kan wujud nawainya kita nampak jelas. Ziarah kubur dengan apa namanya niat dan tujuan untuk mengenang kebaikan ulama yang telah mendahului kita, yang telah menyebarkan agama. Kan ya nggak boleh, itu kan orang ziarah di kubur, nggak boleh. Orang ziarah di kubur, ya kan dosa itu. Belah iya kan? Begitu loh. Tapi ziarah kagak di kubur. Ada iya.
ziarah di kuburan. Lah iya. Ziarah di kuburan. Ya nggak terkawan nah ini kadang-kadang nggak anu. Bangsa ya kan. Lagi sholat disuruh nggak Nah, boleh. iya, itu termasuk dosa besar. Orang sholat disuruh. Itu itu dua baru satu lagi apa sebenarnya? Orang ziarah di kubur, yang dua orang sholat disuruh, satu lagi apa? Ada tiga masalahnya. Nah, itulah. Itu maksudnya ya bodoh itu ya. Jadi sebenarnya nyaman kan, termasuk mohon maaf. Kita di sini ngaji dengerin saya menyampaikan, bukan saya ngajarin, saya bener aja. Dalam keluar masuk nafas kita hayati, kita jiwai Allah. Kita bisa menghirup nafas itu. Ya kan kita tarik nafas, kita keluarkan ya kan. Itu kalau kita ingat bahwasanya keluar masuknya nafas itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan ya itulah apa namanya paru-paru. Nah ini paru-paru yang bikin bisa apa? Nyamuk aja nggak ada yang bisa bikin. Perusahaan mana coba yang bisa? Jadi dewasa aja. Nah. Kalau kita sukun seperti itu, maka betapa sebenarnya kesempatan yang Allah berikan sama kita ini luar biasa. Itu maksudnya wazaba fil ibadah. Kita akhirnya lebur dalam ibadah. Ibadah maksudnya luas. Di antaranya. Wa qala rahimahullah idza dakhala qalbu dunya zahaba minhu khawful akhirah wal maribati. Imam Hasan Al-Basri berkata kemudian, apabila hati ini, kalau nggak dibalik bacanya, tidak takholal qalba hubbud dunya. Jadi al-qalba objek maupun kalau hubbud dunya udah masuk ke dalam hatinya seseorang, ini hubbud dunya udah mencengkram ke hati. Zahaba minhu khawful akhirah. Maka yang terjadi adalah hilangnya rasa takut akhirat. Jadi pahami kan? Kalau cinta dunia itu udah masuk ke dalam hatinya seseorang, maka yang terjadi adalah rasa takut akan akhirat hilang. Nggak ada lagi. Nah, kalau mati gimana? Ada tenang aja. Semua orang kok mati. Iya benar. Tuh kan begitu kan? Banyak begitu. Iya. Nanti kan dipisah. Aku budaya masing-masing. Ntar aku mintain diskon. Bukan kan ada orang yang berani kan? Istilahnya begitu. Nah, guyonan seperti ini itu ada gara-gara sepele istilahnya. Sepelenya apa ya? Kubutnya. Oh, udah dah. Nanti gua cari hadis. Sampai ada yang berbicara seperti ini. Hadis gua yang bikin. Lupa ini. Hadis dia bisa bikin. Memang hadis perusahaan. Ya. Begitu kan. Lu sambung bener ada sana. Wah, salah. Bahasa itu ekstremistan. Begitu. Kita baca seperti ini. Iya. Masya Allah. Wah. Iyakum wa ma yastaghfiru min ad-dunya fa innahu may yaftah ala nafsihi baban min ad-dunya saddallahu alaihi iddat abwabin min amal al-akhirah. Iyakum takutlah kamu wa ma yasbiru min ad-dunya akan apa-apa yang menyibukkanmu dari dunia. Maksudnya jagalah kamu, jangan sampai kalian terjebak dalam belenggu hubung dunia. Maksudnya karena fa'innahu man yaftah ala nafsi baban minad dunya. Siapa orang yang membuka atas dirinya satu pintu dari celah dunia, maka saddallahu alaihi
sittata abwabin min amalil akhir. Allah akan tutup berbagai pintu, banyak pintu dari pintu-pintu amalan akhir. Ya, nih umpamanya saya juga sama lah. Hobinya kan masing-masing. Mungkin kalau saya mah apa aja hobi, saya memangnya pada hobi. Lagu satu umpamanya. Wah, ngurusin batu pada atau keris. Kalau apa orang-orang punya keris. Wah, ini keris mampu nggak apa itu. Lalu bersihnya. Apakah kemudian itu bertentangan ya? Selagi kita niatkan untuk hal-hal yang positif sebenarnya, yang nggak ada yang bertentangan sebenarnya. Umpamanya kan ada orang yang profesinya umpamanya tukang batu, dalam arti bikin batu, kan itu untuk kehidupan. Tapi dalam hatinya tetap ingat kepada Allah. Nah itu berarti nggak termasuk. Nah ini orang yang membuka dirinya sampai pintu dari dunia, maka Allah akan kunci, Allah akan tutup banyak pintu menuju akhir. Nah, kita umpamanya seneng sama gue kopi ya, dari para kopi dari tadi ini namanya muslim. Cerita kopi ini yang banyak Afrika, yang satu seorang Afrika, yang satu lagi orang Rusak, yang satu lagi kopi Lyon, ada kopi Biskota, umpamanya. Iya ya, kita asik bikin kesibukan umpamanya masalah kopi, maka otomatis kan kita sudah dilupakan untuk membahas yang sifatnya amalan-amalan akhir. Beda umpamanya kita bahas kopi, tapi dimasukkan nilai-nilai agama. Yang menemukan kopi bisa saja. Umpamanya Syekh An-Nazim umpamanya, bahkan diceritakan dulu aja orang-orang Eropa itu benci sama kopi. Termasuk kalau salah Raja Philip juga kalau salah ya. Itu masih zaman itu nggak mau. Kenapa? Karena kopi dulu itu identik dengan minumannya orang-orang sufi, orang-orang Islam yang nanti wirid al-zikri. Karena kopi mempunyai zat yang bisa menolak ngantuk, kan gitu. Wah, sampai sejauh itu. Wah, berarti kopi ada silsilah yang ada. Nah, kan kita bahas kopi nanti juga kaitannya mengenang jasa penemu kopi itu sendiri. Nah, baru pada abad kesekian baru Eropa termasuk Belanda ke Indonesia itu kan diantaranya adalah mencari kopi yang sebelumnya anti. Gitu. Nah bila kalau yang pertama lagi orang bahas kopinya sasetan, ya sasetan. Itu mamanya kan. Itu kan semata-mata kopi dari pandangan sisi dunia, kan gitu kan. Nah, yang kedua lagi itu kan sama-sama bahas kopi, tapi kopi yang mengarahkan zikir kepada Allah. Karena yang menemukan kopi bukan orang sembarangan, Syekh Ali Al-Buni sebenarnya mah. Nah itu kan. Oke nih. Oke lanjut. Waqala Rasulullah Ta'ala, mana ini mempunyai banget. Beliau pahit lah, mancing dia semua gitu kan. Lama saya biar kebelakang. Miskinu bni Adama yastaqilu maluhu wala yastaqilu amaluhu. Yafrahu bimusibatin fi dinihi wa yajzaru bimusibatin fi dunya. Maksudnya apa? Kata Hasan Al-Basri. Itu kan beliau kan ulama sufi.
bermula miskinnya manusia, Ibnu Adam, miskinnya anak cucu Adam adalah orang yang yastaqilu malu, menganggap sedikit hartanya, wala yastaqilu amalu, dan dia tidak menganggap sedikit amalnya. Coba, dia udah dikasih mobil, umpamanya dia punya mobil, udah dikasih mobil, dia coba mobil gua ada dua, yang satu buat saya operasional, yang satu buat angkat jemput istri atau anak umpamanya. Akhirnya dia merasa sedikit hartanya, tapi wala yastaqilu amalu, dia nggak merasa sedikit amalnya. Lah malah ngaku, dan gua mama gua udah kebanyakan, apalagi gua itu udah umpamanya, gua udah umroh, gua udah haji. Lah namanya sholat di Masjidil Haram, ngomongnya kan bukan Masjidil Haram, Masjidil Haram. Jadi ya kan, berapa kali lipat dibanding yang dia sholat di dunia, itu belum mampu. Itu ada yang berargumen seperti itu. Banyak. Kita kan begitu kan. Padahal saya di Solo Jambil ketemu Pak Haji kan begitu. Kan Pak Haji ada. Kan dia kan. Saya umroh bukan nggak betul masih. Udah gitu saya nyalur, bukan nyalur biasa. Kan ada umroh. Apa yang baca? Lainnya saya umroh sebenarnya yang mau tak tahu lah. Bukan lagi begitu kan. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah kemudian wayadzimu bimusib, yafrahu bimusibati dinihi. Kalau dia mendapat musibah agama, dia biasa-biasa aja, senang. Enggak masalah, enggak sedih enggak. Wah ini sholat nih. Udah biasa aja. Udah biasa aja enggak sholat. Itu maksudnya yafrahu bimusibati dinihi. Dia dapat musibah. Ini benar nih. Kalau pas kontra jamaah tabligh ya, tapi kita akui salut jamaahnya segala macam. Dia itu kalau sholat kamu harus berjamaah, dia ngakul. Terlepas pro kontra yang ada, ya kan gitu kan. Nah, kalau kita kan enggak, enggak jamaah belum sholat, udah bagus, kan gitu kan. Saya mah kalau bapak mah enggak bisa jawab kan gitu kan. Nah, wayat diu bimusibatin fi dunyahu. Rasulullah umpamanya dapat musibah dunia. Musibah dunia umpamanya udah saya terjauh. Orang anak saya kemarin loh, kecelakaan udah kok. Umpamanya, kami nggak bisa. Belok, karena padahal 2 minggu sebelumnya udah kecelakaan, masa barunya anak saya sendiri. Negeri yang mendapat musibah dunia udah Rasulullah, ya kan? Gitu dan umpamanya sebuah kesianan, biasa-biasa. Loh iya kan? Nah, ini termasuk miskin Ibnu Adam. Miskin di antara manusia itu orang tadi. Yang pertama tadi apa? Jadinya yastaqilu malu, merasa sedikit hartanya, kurang karena rasa kita. Wala yastaqilu amalu, dan dia tidak merasa sedikit amalnya. Nah, ini amalnya banyak dulu. Jadi tadi sudah dikasih contoh. Lo gua udah jamaah di Arab, udah berapa kali lipat. Dulu serius terus. Orang dulu saya pernah disekat kemana? Ya saya masih tinggi lah. Lah dulu kan belum pernah haji. Terus kenapa banyak? Kedua kali haji. Ya serius ya, bukan sama saya. Karena tadi katain orang seperti itu. Kalau mau haji dulu masih kecil ya udah haji. Lalu siapa udah masih lalu masih tambah lu. Berapa kali lipat parah. Dan lu juga sholat dulu masih tahu apa ya? Bukan coba-coba awal kan? Amin ya. Itu fakta. Masya Allah. Cuma ya Allah ya Alhamdulillah udah meninggal. Gitu loh. Udah ada.
Iya. Sebelum ditutup barangkali soalnya ini udah titik kan? Iya. Alal asqal wa amrohi khususnya dari dia habbaka tasiku min al-asqal. Barangkali ada yang mau menambahkan nggak apa-apa. Ini kan kita nggak mengajarkan, nggak ngajarin kita. Saya yang tadi dalam bukunya tuh dia udah itu, wah gampang-gampang itu. Biasanya tuh ada membuat dia bisa sadar tuh kenapa tuh? Membuat dia Ya kan ada orang tiba-tiba di sadar gitu. Kalau saya ngaji di sana kan di apa? betul. Di Yunan itu Yunan. Katanya kan karena Allah itu kan yang maha membolak-balikan hati manusia. Itu kan memang entah apa dia jadi ya. Allah ingin membolak-balikan hatinya aja. Gitu. Cuman kan kalau orang yang udah lagi buku dunia kayaknya juga udah biarin aja begitu. Gitu. Nah apa tuh kira-kira sehingga membuat kadang-kadang ada orang yang apa karena ada sebuah barangkali peristiwa besar yang membuat dia ini. Nah itu betul. Untuk orang bisa sadar itu banyak sekali sebab atau cara. Walaupun tidak sedikit pula orang yang memang nggak berubah kan bukan. Sebagaimana di antaranya adalah doa dari kita. Ini mohon maaf, kita jangan pernah mengasihi orang tadi sekalipun anggap saja brengsek lah atau nakal, nggak boleh kita mengatakan itu karena kita tidak tahu nanti di akhir umur-umurnya malah dia sadar. Nah, kewajiban kita, ini mohon maaf, sebenarnya juga harus mendoakan. Nah, minimal kan jangan ada orang berbuat maksiat atau orang yang lupa malah kita kasih mati, ya kan? Ingat nggak Pak? Ini masih ada orang dalam kitab Al-Mawa'idul Musyridah itu dulu ada wali yang proses ke wali yang lain. Wali apa? Gitu kan? Bahasa ini dalam kitabnya itu dalam Al-Mawa'idul Musyridah. Jadi saya lupa nama persisnya Ali Asyidi atau siapa. Dia merasa benar, gitu kan? Akhirnya diperintahkan sama Allah, anggap aja dikasih wahyu lah, mau temuin itu lah. Itu adalah satu lokasi di antara lokasi. Begitu ditemuin, malah ada di yang tempat begitu dah, tapi yang nggak beres. Nah, kan dalam hati dia, ini wali apa? Begitu kan? Bukan di masjid, bukan di ini, bukan di tempat dunia ini. Mohon maaf, orang sering salah paham. Nah, begitu ditemuin, gini, assalamualaikum kuliah apa? Dijelaskan, ini. Yang kan dia ngomong yang tegas, merasa benar, merasa suci. Itu di dalam masih ada 40 orang yang masih begitu kan? Ya dina, ya mabuk, ya macam-macam lah. Artinya semuanya ada 80. Yang 40 sudah saya sadarkan. Kalau berarti tinggal 40. Nah, tugas belum sekarang. Lah, ngasih kesadaran orang itu kan nggak gampang. Ini yang luar biasa. Nah, apa tadi saya sampaikan? Mohon maaf, jangan pernah kita merasa baik. Jangan pernah apa yang kita lakukan itu kebaikan seolah-olah itu. Jangan. Sementara kita memandang remeh, memandang ya orang lain itu jelek lebih jelek dari kita itu nggak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa connect? Maka itu minimal doa. Oke ya, ini sebenarnya ada yang cuman nggak nanti ada lah selesai ngaji kita pokok saya sampaikan supaya nggak
tersebar lagi rahasia mission impossible yang kemarin saya viral itulah di bulan ini 2022 kan. Nah, asal-asal pasti sebenarnya nggak ada. Nah, itu diantaranya yang tadi sedikit sudah saya sebut bahwasanya Kamis kemarin itu saya sudah saja pulang karena saya habis menyadarkan orang yang ke-81 kan gitu kan. Nah ini kaitannya nanti ke sana, cuman nggak pakai inilah, nggak pakai super atas ya. Nanti sama saya nanti kita pukul tapi nggak lama-lama karena saya harus mempersiapkan kan dulu saya punya nafsu 3 botol. Nah kan gitu kan. Jadi kalian pagi atau besok mungkin manakib aku bisa kalau yang ada waktu nggak undang maksudnya syukuran jadi ya mungkin ini ya nanti kita pokok lagi ambil ngopi-ngopi loh masa kita ada kopinya begini deh ya kan kita duduk bersama-sama dengan doa Suratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah